Kursi pelatih timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah perpisahan resmi dengan Patrick Kluivert. Situasi ini langsung menarik perhatian sejumlah pelatih dunia, termasuk mantan pelatih timnas Uzbekistan, Timur Kapadze, yang secara terbuka menyatakan kesiapannya untuk melatih timnas Indonesia jika mendapat tawaran resmi dari PSSI. Dalam wawancara yang beredar di sejumlah media olahraga Asia Tengah, Kapadze mengungkapkan kekagumannya terhadap Indonesia, baik dari segi atmosfer sepak bola maupun dukungan luar biasa dari supporter Garuda. "Saya suka Indonesia, suka fansnya, terima kasih atas dukungannya," ujar Kapadze. Pernyataan Kapadze membuat publik tanah air heboh. Sosok pelatih Uzbekistan ini siap tangani timnas Indonesia dan kini masuk dalam radar federasi sebagai salah satu kandidat potensial pelatih baru PSSI. Apalagi, PSSI hingga kini belum mengumumkan siapa pengganti Patrick Kluivert yang resmi berpisah pada Oktober lalu. Nama Timur Kapadze sendiri bukan sosok asing di dunia sepak bola Asia. Ia merupakan legenda sepak bola Uzbekistan dan pernah membawa tim nasional negaranya tampil impresif di berbagai ajang internasional. Di bawah arahannya, Uzbekistan tampil di turnamen bergengsi dan bahkan mencetak sejarah dengan membawa timnya lolos ke Piala Dunia U20 untuk pertama kalinya. Banyak supporter menilai Kapadze memiliki gaya kepelatihan yang disiplin dan cocok untuk kultur sepak bola Indonesia yang kini tengah bertransformasi menuju era profesional. Timnas Indonesia U23 terus mematangkan persiapan menuju ajang SEA Games 2025 di Thailand. Di bawah asuhan pelatih Indra Syafri, skuad muda Garuda kini memasuki TC dengan tambahan amunisi penting dari luar negeri. Salah satu kabar baik datang dari Ivar Jenner, gelandang yang bermain untuk klub Jong Utrecht di Belanda. Menurut manajer timnas Indonesia, Sumarji, mengatakan Ivar Jenner telah tiba di Indonesia sejak semalam dan langsung bergabung dalam pemusatan latihan. Selain Ivar Jenner, dua pemain muda lainnya dari Belanda, yakni Mauro Zylstra dan Dion Marks, juga dijadwalkan tiba sore ini dan langsung bergabung dengan skuad. Mauro Zylstra sendiri telah menjalani debut bersama timnas Indonesia senior pada laga melawan Taiwan di FIFA Matchday sebelumnya. Dengan karakter sebagai penyerang nomor 9 murni, kehadirannya akan menambah opsi di lini depan bersama Hoki Caraka dan Rafael Struijk. Indra Syafri kemungkinan akan memberi peran lebih besar bagi Ivar sebagai pengatur permainan. Meski dikenal sebagai gelandang box-to-box dengan daya jelajah tinggi, kemampuan distribusi bolanya akan sangat dibutuhkan untuk menghubungkan lini tengah dan depan. Gelombang pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia kembali bertambah setelah Dean Zandenbergen di atas kertas memenuhi syarat membela skuad Garuda. Setelah Miliano Jonathans dan Mauro Zylstra resmi mengantongi status WNI, kini Dean Zandenbergen berharap bisa turut menyusul dua pemain keturunan itu. Zandenbergen bukan sekedar pemain asing yang mengaku berdarah Indonesia. Dalam wawancaranya bersama kanal YouTube Yusa Nugraha, striker berusia 22 tahun itu mengungkap sisi personal yang membuatnya merasa dekat dengan tanah leluhur. "Dari keluarga ibu saya, mereka dari Depok. Ibu saya bilang masih ada keluarga di sana, dan dia pernah ke sana beberapa waktu lalu," ucap Zandenbergen. Tak hanya itu, ia juga menceritakan kisah keluarga yang berpindah dari Indonesia ke Belanda beberapa dekade lalu. Dengan darah Indonesia dan performa yang terus meningkat, Zandenbergen kini menjadi salah satu nama yang layak masuk radar PSSI untuk proyek naturalisasi berikutnya. Jika proses tersebut benar-benar berjalan, duetnya bersama Ole Romeni di lini depan timnas Indonesia bisa jadi kombinasi yang menarik, dua pemain diaspora dengan gaya Eropa, tapi Gelandang yang Utrecht Ivar Jenner resmi tiba di Jakarta pada Senin. Di akun Instagramnya, gelandang 21 tahun ini membagikan langit Jakarta yang mendung dari balik jendela kamar hotelnya. Ivar Jenner datang ke Jakarta bukan untuk membela timnas Indonesia senior, melainkan timnas Indonesia U23. Sekadar diketahui, timnas Indonesia senior absen di FIFA Matchday November 2025 karena belum memiliki pelatih. Bulan ini, selain timnas Indonesia U17 yang berjuang di Piala Dunia U17 2025, ada timnas Indonesia U23 yang turun melawan Mali U23 dalam laga bertajuk uji coba. Sesuai jadwal, timnas Indonesia U23 akan menghadapi timnas Mali U23 di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat pada 15 dan 18 November 2025 pukul 20.00 WIB.
Untuk menghadapi Mali U23, pelatih timnas Indonesia U23 Indra Syafri memanggil 31 pemain. Dari 31 pemain itu terselip nama Ivar Jenner. Ivar Jenner sejatinya juga dipanggil Indra Syafri saat timnas Indonesia U22 dua kali menghadapi India U22 pada Oktober 2025. Namun karena kondisi fisik yang kurang bugar, gelandang 188 cm ini absen. Laga melawan Mali U23 merupakan persiapan timnas Indonesia U23 sebelum turun di SEA Games 2025 Thailand pada 3-18 Desember 2025. Demi misi mempertahankan medali emas, PSSI kabarnya akan memanggil sejumlah pemain diaspora ke SEA Games 2025. Selain Ivar Jenner, Mauro Zylstra dikabarkan akan diupayakan PSSI agar memperkuat timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Bek tangguh Indonesia, Elkan Bagot kembali mencuri perhatian lewat penampilannya di Inggris. Meski belum lagi memperkuat timnas Indonesia sejak Piala Asia 2023, pemain 23 tahun itu terus menunjukkan performa menjanjikan bersama klubnya, Ipswich Town U21. Setelah menjalani masa peminjaman yang produktif bersama Blackpool, Elkan kembali ke Ipswich Town. Meski belum mendapat kesempatan rutin bermain untuk tim utama yang berlaga di Championship, manajemen klub tetap menunjukkan kepercayaan besar dengan memperpanjang kontraknya hingga 2028. Pada awal November 2025, Bagot tampil solid saat Ipswich Town U21 menang tipis 1-0 atas Newcastle United U21. Namun setelah laga gemilang itu, Elkan Bagot tiba-tiba tak terlihat dalam skuad Ipswich Town U21 saat timnya kalah 2-4 dari Sunderland U21 pada 8 November 2025. Ia tak berada di daftar pemain utama maupun cadangan, dan klub belum memberikan pernyataan resmi terkait absennya sang pemain. Kondisi ini menimbulkan spekulasi di kalangan penggemar Indonesia. Sementara itu di level timnas, Elkan terakhir kali tampil untuk timnas Indonesia pada Januari 2024. Hampir 2 tahun berlalu tanpa satupun panggilan dari pelatih Shin Tae-yong. Isu yang beredar menyebut ketidakhadirannya disebabkan oleh hubungan yang kurang harmonis dengan sang pelatih asal Korea Selatan. Meski PSSI pernah menegaskan bahwa sang pemain tengah fokus pada karir klubnya di Inggris. Timnas Indonesia U17 mencetak kemenangan perdana sepanjang keikutsertaan di ajang Piala Dunia U17. Kemenangan perdana diraih setelah Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, membungkam Timnas Honduras U17 dengan skor 2-1. Hasil manis itu diraih dalam laga terakhir Grup H Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 menumbangkan Honduras U17 di Aspire Zone Al Rayyan, Qatar pada Senin 10 November 2025 malam WIB. Dalam laga tersebut, 2 gol Timnas Indonesia U17 dicatatkan Evandra Florasta dan Fadli Alberto. 3 poin ini menandakan kemenangan pertama Timnas Indonesia U17 di ajang Piala Dunia U17. Garuda Asia diketahui sudah 2 kali mengikuti turnamen sepak bola paling bergengsi usia 17 tahun tersebut. Pada edisi 2023, Timnas Indonesia U17 bertindak sebagai tuan rumah. Namun sayang mereka tak mendapatkan satupun kemenangan. Kemenangan ini membuka peluang Timnas Indonesia U17 untuk lolos ke fase gugur sebagai salah satu dari 8 tim peringkat ketiga terbaik. Pasukan Nova Arianto saat ini menduduki posisi ketiga klasemen sementara dengan koleksi 3 poin. Di klasemen peringkat ketiga terbaik, mereka menempati posisi 9 dengan selisih gol -5. Kini Evandra Florasta dan kolega tinggal menunggu hasil pertandingan terakhir dari grup I, J, K, dan L untuk menentukan nasib lolos atau tidaknya ke fase gugur Piala Dunia U17 2025. Pelatih Nova Arianto berhasil membawa Timnas Indonesia U17 meraih kemenangan pertama. Dia sangat bersyukur bisa mendampingi Garuda Muda di pentas dunia. Indonesia melawan Honduras di matchday terakhir fase grup H Piala Dunia U17 2025. Dalam duel di Aspire Zone Pitch 2 Al Rayyan, Qatar, Senin malam WIB, Indonesia menang 2-1. Hasil ini menandai Indonesia untuk pertama kalinya berhasil meraih kemenangan di Piala Dunia U17. Garuda Muda baru 2 kali ikut di event ini, setelah pada edisi 2023 menjadi tuan rumah. Nova sangat bersyukur bisa menjadi bagian sejarah Indonesia di Piala Dunia U17. Hal terpenting menurutnya para pemain jangan pernah puas dan harus berkembang. Ya, pertama puji Tuhan saya sampaikan. Saya bersyukur berada di situasi ini. Saya bisa mengawal pemain-pemain muda ini untuk terus menjalani prosesnya di Piala Dunia ini, dan saya bersyukur mereka bisa membuat sebuah sejarah baru bagaimana kita bisa menang di event Piala Dunia ini, kata Nova. Indonesia menuntaskan perjalanan di fase grup Piala Dunia U17 2025 dengan duduk di posisi ketiga. Indonesia meraih 3 poin dan sedang menunggu hasil dari tim di grup J dan L untuk bisa bertahan.